Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabatnya. Pertanyaannya sebagai berikut: Su'ila an aktsari ma yudkhilun nasu al-jannah. Ya Rasul, mengapa kok banyak orang dimasukkan ke surganya Allah? Apa penyebabnya? Jawab Rasul ada dua. Pertama, takwa Allah, bertakwa kepada Allah yang sekarang dilatihkan di bulan Ramadan. Yang kedua, wa husnul khuluq, berbudi pekerti yang indah, yang baik, berakhlak yang mulia. Apa itu takwa? Takwa dari mimbar ini oleh para khatib disampaikan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya Gusti Allah. Di Indonesia ini kalimat takwa sudah betul-betul membumi. Yang namanya baju saya juga baju takwa. Di Korpri yang nomor pertama bertakwa, Pramuka bertakwa, Sabta Marga bertakwa. Saya tidak tahu asal usulnya kok ada tahu takwa. Apa penyebabnya? Sedangkan pakemnya dalam harus pakai baju takwa, kecuali dalam tendus. Jadi takwa itu sudah membumi di tempat kita. Di zamannya keempat, takwa itu diartikan dengan menahan diri. Orang Jawa sudah lama sebelum ada P4 mengartikan takwa itu dengan ngempet. Ngempet itu gimana diri. Kata orang Jawa, wong sing gelem ngempet selamat. Kebelet ngentut tapi ngempet, insya Allah selamat. Tapi kalau keluar tapi Jawa pisan, noleh kabeh sok boleh sinapun. Jadi punya ada uang bukan uang kita ngumpet, tidak mengambil selamat. Ada perempuan cantik berjalan, kita tidak demi selamat kita. Pacaran dalam Islam boleh, bukan selingkuh. Selama itu masih ngempet selamat. Sing lanang lungguh 1 meter dengan perempuan terus tidak berubah ngempet. Tapi kalau tambah rapet, adik tangan yang gerak, kumarahi mumet, tidak selamat. Jadi takwa pas kata orang Jawa. Yang kedua, takwa diartikan ngempet, wong sing gelem ngempet biasanya sugih. Teman-teman kita yang kaya-kaya dulunya ngempet, harang-harang sarapan, harang-harang blonjo, loro nemen gak nang dokter, cukup keroan, insya Allah itu sugih. Jadi ini mau ngempet itu asli ini orang sugih asli ini ngempet. Nah insya Allah di bulan puasa nih kepingin sugih nggak usah berbuka di rumah itu boleh takjil dulu. Di mana ada masjid yang mengeluarkan kue dan makanan. Takwa juga katanya saya mau berangkat sekolah di Malang. Orang tua pesen, sing akeh tirakat. Suruh ngempet itu tadi. Uang gelem tirakat, uripe mulya. Sehingga kita lihat rektor-rektor di Kota Malang itu datang ke Kota Malang semuanya ngempet. Aslinya di Tulungagung dan lain sebagainya. Tapi begitu sampai di sini ngempet jadi wong mulia. Maka rektor-rektor itu biasanya dari Tulungagung, Trenggalek, Madiun, gitu.
Jalan yang dari Sumbersari. Insya Allah tidak ada dari Sumbersari. Direkturnya kos-kosan banyak. Apa sebab? Ngempet itu tadi. Wa husnul khuluq, dan berbudi pekerti yang baik. Imam Ghazali mengarang kitab besar-besar. Waktu meninggal dunia, malamnya datang pada temannya, Ghazali, kamu sudah menerima nikmat dari Allah yang banyak dengan kitab. Itu kecil. Yang besar yang mana? Saya membeli minum lalat. Dulu orang nulis itu pakai pen bapaknya. Dikala dia mau memasukkan ke tinta, ada laler yang sedang minum. Dibiarkan dia minum. Keikhlasan saya itu mengantarkan saya nikmat yang besar. Ini berbuat baik kepada makhluk Allah yang namanya binatang. Dan nyo kalau sesama manusia. Dalam hadis Rasul yang lain yang pernah ditanyakan Soekarno kepada Profesor Dr. Qadirun Yahya, dosen dari Universitas Sumatera Utara, doktornya dari kimia. Soekarno pernah bertanya, ada seorang penzina kok bisa masuk surga? Karena memberi minum anjing. Penzina dengan berzina lain, Bapak. Nek berzina itu sekali-sekali. Pas ditugasi luar kota terus berzina. Tapi nek berzina sudah penggawinannya seperti mucikari di Gandoli itu tiap hari. Dan ini penzina seorang ibu di tengah padang pasir bertemu dengan anjing hampir mati, diberi minum. Dengan keikhlasan diantarkan ke surganya Allah. Hancur manusia. Ini berakhlak mulia kepada binatang. Madak. Ini si pancet. Si Andri. Aman. Pakai turun nampak wasu'ila an aksari ma yudhilun nasi an-nar. Pertanyaan berikutnya, ya Rasul, kok banyak orang dimasukkan ke neraka? Apa penyebabnya? Jawabnya juga dua. Yang pertama kata Rasul, perut, al-batnu. Dari perut ini kemudian makan berlebihan akan kena penyakit nerakanya tunyo, diabetes, kolesterol, darah tinggi, kalmon, karena nafsu perut. Kalau melebihi lagi, miliknya orang lain akan diambil. Kemudian yang kedua adalah di bawah perut atau kemaluan. Kemaluan ini kalau dituruti ada penyakit yang sekarang neraka dunia, AIDS, AIDS. Belum nanti di akhirat Allah memanggil kepada rombongan penzina ini. Perhatikan, ini rombongan penzina sudah masuk. Kepala di bawah, kaki di atas, dari kemaluannya mengeluarkan nanah dan darah. Di dunia dia sudah kena, apalagi nanti. Masalah perut dan di bawah perut ini banyak orang diantarkan ke neraka. Perut dan di bawah perut ini kebutuhan primer. Kalau tidak bisa menahan, bablas. Orang marah karena perutnya lapar. Anak remaja sering muring-muring karena di bawah itu tidak keturutan. Makanya kalau belum kawin, aman semua. Begitu kawin tenang. Begitu kawin di rumah tidak keturutan, di kantor muring-muring lagi.
Dua ini, dari perut dan nafsu kemaluan ini akan muncul nafsu binatang jinak. Makan, minum, seks, binatang jinak. Muncul lagi binatang buas, menguasai. Di samping makan, minum, dan seks, dia punya teritorial. Di dalamnya ada wanita-wanita, di dalamnya ada makanan. Kalau ini bablas, lebih rendah. Al-An'am, kata Gusti Allah, derajatnya jatuh seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih hina dari binatang. Pakar mengatakan singa lebih memilih kelaparan mati daripada dia makan bangkai. Memilih mati dengan kelaparan daripada terhina makan bangkai temannya. Sehingga Allah mengatakan manungso yang sudah tidak menggunakan hati, akalnya, telinganya, matanya, kemudian kal-an'am balhum adol, bahkan lebih hina daripada. Nah, untuk mengantarkan itu Allah kita dipanggil. Panggilannya indah Bapak dan Ibu. Undangannya itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Sebab yang tidak beriman tidak mampu melaksanakan ibadah puasa. Lah iman ini bagi kita cobaannya sekarang besar Bapak. Kata wanita harta sudah jelas. Zaman saya 40 tahun yang silam, kepingin roh koncon, kepingin tahu betisnya koncon itu sulit tuh. Ngenteni angin. Ada angin baru buka sedikit terus. Saya juga cepat melihat, yang nutup juga cepat melihat. Nutup. Melaku kalau angin blok kelihatan. Bagaan sini apa nih coba malu juga anak perempuan. Sampai ngomong dengan saya, ojo ngomong sopo-sopo ya. Iya wis aku tok. Kecil dulu cobaannya. Tapi yang sekarang Bapak dan Ibu, ya Allah, mau lihat yang mana? Dibuka semua, tinggal sedikit. Yang membuat UPNC itu menurut sejarah saya baca buku itu orang bencong. Makanya yang dandan-dandan laki-laki perempuan kan orang bencong. Tahun 58. Dia ingin mengeksploitasi keindahan tubuh perempuan, dibuat UPNC. Ketok lengan, ketok gedere, ketok dodone, ketok udele, ketok bokone, bahkan dikai tato. Ubah. Cobaan kalau tidak kuat, siapa yang salah? Apa bapak? Kalau bapak selingkuh itu apa bapak disalahkan? Sebab di rumah itu kadang-kadang istri kita itu pakaiannya daster terus, daster. Kadang bolong-bolong daster. Lombo nonton TV bareng bojo sok-sok manggu LPG. Padahal ABG itu seperti itu. Kelihatan. Ini ada ceritanya selingkuh itu Bapak dan Ibu. Nah, Spanyol yang kalah ini tidak menjadi juara dunia. Di Spanyol itu ada matador dan banteng. Banteng itu aslinya tidak nyerutukan. Tapi karena matador itu pegang abang-abang itu, melibat, di depannya banteng. Panjenengan perhatikan banteng, pasti menunduk. Saya sempat tanya, banteng kok dingklu apa orang? Jawabnya mumet Pak. Waktu mumet itu mau jatuh itu nyerutuk. Nyerutupnya karena mumet. Bapak itu seperti banteng. Karena ketok ngelibat, akhirnya semua. Ini nyerutuk. Bayaran pakai potongannya. Seperti itu Bapak. Oleh karena itu, iman yang beriman ini dipanggil untuk bertakwa. La'annakum tattaqun, ke surga nanti. Perintah dan larangan itu
Katanya Muhammad Iqbal, nek dinikmati. Nek dinikmati itu enjoy, enak. Jadi Iqbal mengatakan dasari di dalam melaksanakan perintah maupun larangan dengan 3 hal. Satu, dengan keyakinan yang kuat. Yang kedua, dengan akal. Yang akal itu mengotak-atik keyakinan yang ada itu, tetapi mendukung, memperkuat kepada keyakinan. Yang ketiga, rasa dalam kehidupan. Orang Jerman meneliti tentang sholat. Aku kalau jenengan buatan nanti mikir, tidak pernah meneliti. Dia menemukan antara lain itu 350 macam akupuntur Cina, titik-titik itu. Ternyata yang paling peka daerah-daerah yang kena wudhu. Baru dia mantu-mantu. Akhirnya sholat diteliti. Sampai yang terakhir sujud. Antara orang sholat dan tidak sholat, pakai sampel dia 90% darah mengalir ke otak. Berposisi jantung ada di atas, otak di bawah. Yang tidak sholat cuma 40%. Nah, di darah itu ada valium katanya, yang valium sudah diukur oleh Allah, bisa menenangkan pikiran. Aqrabu ma yakunul abdu li rabbih wa huwa sajidun. Cedeke kula paling panjenengan pada Allah di dalam sujud. Fa aksaru fihi doa, kon banyak berdoa lama. Sehingga ini katanya terbuka lebar, darah mengalir dengan mudah. Penemuannya, orang yang sholatnya betul sulit kena stroke. Apa sebab? Olahraga rutin tiap saat, bukan mingguan, bukan bulan. Apalagi tahajud tengah malam sampai keringat, sulit kena stroke. Dia memberikan contoh sapi. Sapi tidak ada yang stroke. Apa sebab? Kepalanya di bawah. Justru yang makan sapi banyak yang ketemu begitu menyatakan masuk Islam. Larangan dari Allah, dilarang innamal khamru, dilarang narkoba, mengkonsumsi narkoba. Dasari yakin itu ayat, otak-atik akal diketemukan 1 dari 1000 merusak akal. Merusak akal. Banyak rahasia Allah itu, kita tidak mampu keseluruhannya. Otak-atik akal ketemu 1, rasakan. Ada seorang pencandu narkoba namanya perempuan Novi Amalia. Sekarang masih di penjara kan. Dia seorang foto model yang fotonya model-model. Mengkonsumsi kemudian pulang pagi bawa mobil sendiri. Rasanya orang tidak salah ditubruk Pak. 7 tidak salah. Dia sendiri mengejutkan. Ketemu di mobilnya tanpa busana. Sehingga polisi kaget. Kok tanpa busana? Saya tidak kaget. Berarti narkoba itu sumum. Nah ini betul katanya Iqbal. Katanya Ibnu Sina, seorang penulis dari Andalusia, motivasi kita beribadah, apa itu sholat, apa kita puasa, ada 3 motivasi. 1 motivasinya wedi karo neraka, yang kedua ingin surga, yang ketiga tertinggi motivasinya menjadi ridha Allah. Semua boleh, takut neraka, masuk surga, ridha paling bagus. Cuman dia memberikan, kata Ibnu Sina, orang itu kemudian sholatnya karena takut neraka seperti majikan dan buruh. Buruh sergap yang sing jago. Sedangkan motivasinya karena surga seperti pedagang. Kalau dapat untung baru dia sergap. Makanya orang-orang di Indonesia nih sholat ke Mekah ini untungnya banyak, 100.000. Sehingga sergap sholat ke Mekah. Begitu pula tidak pakai sergap. Sehingga banyak yang tidak sholat. Pak, kok buatan sholat Pak? Wis pakaian yang bohong. Motivasinya seperti itu. Maka Bapak dan Ibu, supaya ibadah puasa kita, apapun ibadahnya, supaya menghasilkan yang terbaik, dasari dengan 3.
Satu, dasari dengan niat. Ini betul niat itu, Masya Allah, banyak alasan. Kok tidak puasa bu, emak. Tidak puasa bu, tidak puasa bu, musuh sebulan terus. Karena alasan. Tidak niat. Makan kalau tidak niat, berhenti. Tapi seniat pulang balik. Sampai kok terus tanduk, niat lah. Antum niat ini innamal a'malu binniyat. Rabi nih buatan niat. Ditinggali lumpuh. Lah sik tas rabi, apa ada niat. Tapi seniat, ya Allah, Pak, ngajukan cuti, Pak. Makan niat. Mosok pentahun metang niat ae. Karena niat. Yang kedua punya ilmunya. Kalau sudah punya ilmunya Bapak, niat menjalankan komputer, ilmunya ada, lali sembarangan. Menjalankan ibadah puasa, niat punya ilmunya, asik di dalam melaksanakan puasa. Sehingga para sahabat itu kepingin dalam 1 tahun itu bulan puasa tok. Karena sudah tahu ilmunya. Yang ketiga, terakhir nih, ikhlas. Bagaimana ikhlas? Ikhlas itu Zainuddin MZ memberikan contoh. Kita masuk toilet, kemudian keluar, tidak dipikirkan apa yang keluar di toilet itu ikhlas. Tapi begitu keluar lenger-lenger menang, waduh emang itu betul ikhlas. Salah niatnya, salah ikhlasnya kepada Allah, tidak ikhlas karena Allah, tidak akan dapat pahala. Banyak pejuang syuhada nanti di hadapan Allah minta pahalanya. Ternyata Allah tidak ada pahala seperti itu di hari kiamat. Saya adalah mati syahid ya Allah. Tidak. Kamu niatnya supaya dipuji menjadi orang yang pemberani, terselip di hati. Ada seorang penerjemah di dunia ini Pak, terkenal, dibaca terjemahnya oleh banyak manusia. The Holy Quran. Terjemahan dari Yusuf Ali, orang Bombay, kelahiran India. Dia menerjemahkan Al-Quran selama 4 tahun, beri judul The Holy Quran. Dicetak oleh 10 percetakan, berulang kembali. Ada niat yang kurang bagus. Dia ingin mendapatkan gelar dari kerajaan Inggris. Maka dia berangkat ke Inggris, memperkenalkan Quran dan memperkenalkan studi ilmu Al-Quran. Disambut di sana, keliling Eropa, diberi gelar oleh kerajaan. Setelah diberi gelar, dia mencapai niatannya yang tidak ikhlas itu, dia kawin dengan wanita Inggris. Maaf Bapak, Ibu, kawinnya di gereja. Penterjemah Al-Quran, M.A. Sherif menulis biografinya, dia belajar Quran bukan untuk dirinya. Apa yang terjadi? Begitu kawin dengan wanita Inggris, gelarnya diambil, istrinya selingkuh dengan laki-laki lain, seluruh anaknya tidak mau, mengusir kepada dia. Pindah ke Kanada, di Kanada di kamar yang kecil, telepon polisi, dibawa ke rumah sakit di perjalanan mati karena tidak ikhlas. Ini terkenal. Kan yang ikhlas Bapak dan Ibu, biar ikhlas kita. Ada kiai ikhlas, santri ikhlas. Sebab kiai yang tidak ikhlas banyak. Apalagi ustaz. Konotasinya kalau ustaz kurang api. Apabila di kiai gambaran nomor itu ustaz guntur. Kiai ikhlas. Kiai ikhlas itu mengajarnya tidak klasikal. Tapi satu persatu sorokan namanya. Dengan topik yang lain bermacam-macam. Mundur setengah jam mundur. Kalau santrinya seket sampai gugur, tidak dibayar Bapak, nggak ada sertifikasi, nggak mau. Satu ketika santrinya yang ikhlas ingin sodako, Pak, pamit sama bapaknya, kepingin sodako nampak yai Pak, aku ismaci suwi itu, sodako apa boleh? Pohong panen pohong, dia wis bawa sakar. Pohong sipak ini bahkan pohong keju lah Pak, pohong sepak bener.
Iku, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya iya Pak. Ana apa nih? Badhe sedekah kuhum. Ya wis deken mburi. Mboten ditolak. Pas. Ini jagongan antara kiai dan santri. Bab kiai itu habis mengajar dongani santri ini Bapak. Didongani selamat santri ini. Iso dadi kiai bisa. Karena tendennya ikhlas. Jagongan-jagongan Pak Yai mlebu dalam rumahnya menemui istrinya, Bu, mau membalas anak yang bawa kuku. Ono apa ning jero Bu? Gak duwe apa belas. Malah. Tapi ning jopo ono wedhus, Pak. Kata istri. Jangan wedhus itu. Janji Allah dalam surah Al-Baqarah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, kan dikalikan 700. Dikai wedhus. Kawan wedhus lek bawa mbak keluar dari libro ketemu kondone sing boten ikhlas, santri pisan. Ketemu jawab kok Pak Yai. Loh, oleh wedhus. Pakai matematika ya. Uang nggawa hukum dikai wedhus Pak Yai. Berarti ini aku nggawa wedhus dikai sapi. Akhirnya Pak sapi tak gawa, wedhus tak gawa Pak. Artinya jadi sedekah Pak Yai. Kegedean deh katanya bapaknya enggak ikhlas. Wis meneng wae kok, senten ono Pak. Pakai matematika. Waalaikumsalam. Kaget kali. Cek tas wedhus ujul kok ono. Pekom. Iki ning Pak. Jagongan-jagongan Yai mlebu. Pinjero ono apa Bu? Ya hukum itu. Yus kayaknya separuh nah. Yang tidak ikhlas bawa wedhus oleh hukum separuh. Kiai ikhlas oleh wedhus oleh hukum. Ini keikhlasan nilainya tinggi. Mudah-mudahan kita dituntun oleh Allah dapat beramal ibadah dengan ikhlas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa kulla ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.